Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua sedang menjalani hari yang menyenangkan. Manga One Piece adalah satu-satunya manga yang singkat, padat, dan jelas. Kita bisa mengerti isi ceritanya tanpa perlu membaca teks yang sangat banyak. Kita bisa langsung bersemangat tanpa perlu adegan yang berlebihan. Ya, Eiichiro Oda bisa membuat hal simple namun memiliki dampak yang maksimal pada para pembacanya. Pada video kami yang membicarakan tentang Seeking muncul di Wano Kuni. Ya, naskah ini dibuat pada hari Selasa sore. Dan seharusnya video ini rilis Kamis sore. Entah spoilernya mengatakan bahwa teori tersebut benar atau tidak. Tapi hal yang ingin kami tekankan di sini adalah mengenai komentar orang-orang yang mengatakan Min bisa jadi Joy Boy adalah Momonosuke. Sehingga di sini kami ingin membicarakan poin-poin pendukung dan poin minus mengenai apakah Momonosuke adalah seorang Joy Boy. Jadi, selamat datang di Mega Teori Diskus OP. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Joy Boy. Ya, dia adalah sosok karakter yang sangat penting di dunia One Piece. Bisa dibilang ia adalah sosok utama yang berasal dari masa lalu atau abad kekosongan. Seperti yang kita ketahui, kemunculan Joy Boy ini sama seperti kemunculan Poseidon. Artinya, ia bisa muncul kembali ke dunia. Poseidon telah terlahir kembali sebagai Shirahoshi. Joy Boy saat ini belum diketahui terlahir kembali sebagai siapa. Apakah Momonosuke adalah Joy Boy? Bajak laut Roger adalah satu-satunya bajak laut yang berhasil sampai ke Laftel. Mereka mempelajari tentang abad kekosongan, arti namadi dan sebagainya. Namun hal yang perlu kita ketahui adalah mereka yang pernah ke Laftel bukan hanya mempelajari tentang masa lalu, tapi mereka juga mempelajari tentang masa depan. Mereka bisa mengambil langkah untuk mempersiapkan masa depan. Karakter Momonosuke adalah karakter yang spesial. Ia dianugerahi sebuah kemampuan untuk mendengar segalanya. Dan ia juga bisa mengkomandoi Zunisa. Poin terbesar Momonosuke itu adalah Joy Boy adalah karena ia keturunan dari klan Kozuki. Dan kita semua tahu, kerajaan kuno membuat peninggalan berupa pengetahuan dalam bentuk poneglyph. Sehingga besar kemungkinan Joy Boy adalah klan Kozuki. Ya, sejujurnya kami tidak terlalu mengetahui banyak poin mengenai Momonosuke adalah Joy Boy. Karena mau seberapa banyak pun poin mengenai teori Momonosuke adalah Joy Boy, kami memiliki full counter atas teori ini. Teori yang menentang Momonosuke adalah Joy Boy. Momonosuke bukanlah Joy Boy. Poin terbesar untuk menentangnya adalah dari perkataan ayahnya sendiri, yakni Oden Kozuki. Sepulang dari Pulau Laftel, Oden Kozuki berkata bahwa ia harus membuka perbatasan Wano Kuni terlebih dahulu sebelum kemunculan Joy Boy. Logikanya, jika Momonosuke adalah Joy Boy, perkataan Oden Kozuki di sini tidak valid karena Momonosuke sudah dilahirkan waktu itu. Momonosuke bahkan sudah bisa berjalan dan sudah memiliki adik yang bernama Hiyori. Jadi, untuk apa Oden menyiapkan Wano Kuni? Untuk apa Oden berniat membuka gerbang Wano Kuni untuk Joy Boy jika Joy Boy yang dimaksud di sini yakni Momonosuke sudah di Wano Kuni? Bukankah itu sedikit tidak masuk akal? Dan di flashback yang lama, sebelum wajah Oden dimunculkan, kita pernah melihat Oden dalam bentuk siluet duduk di kapal Roger. Waktu itu, Buggy, Sang, serta Rayleigh menawarkan bantuan. Apakah Oden perlu bantuan dalam membuka perbatasan Wano Kuni? Namun Oden menolaknya. Alasannya logis, yakni karena Oden ingin menyelesaikan masalah internal Wano Kuni menggunakan tangannya sendiri. Oden tidak ingin orang dari luar Wano Kuni ikut campur urusan internal Wano Kuni. Kemudian, pulang dari Laftel, seluruh bajak laut Roger menantikan waktu 20 tahun lagi. Yang mana banyak para lovers percaya 20 tahun lagi adalah waktu di mana Joy Boy akan datang ke Wano Kuni. Dan karena hal inilah, Oden Kozuki benar-benar ngotot ingin buka gerbang Wano Kuni. Jika bukan Joy Boy, apakah Momonosuke adalah senjata kuno? Ya, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa Momonosuke adalah senjata kuno.
tepatnya senjata kuno Uranus. Poinnya adalah karena Momonosuke bisa mengkomandoi Zunisa, yang mana ini merefleksikan seperti Poseidon, di mana Poseidon bisa mengkomandoi makhluk laut. Dan lagi-lagi kami menolak teori tentang Momonosuke adalah Uranus. Poin pertama adalah dari kejadian Roger versus Shiki, yakni pada Perang Edward. Di Perang Edward itu, Shiki berkata, "Mari kita gabungkan senjata pemusnahmu dengan armada milikku." Di sini, Shiki terang-terangan mengatakan senjata pemusnah. Dan 3 senjata kuno merupakan senjata yang ditakuti oleh pemerintah dunia, karena bisa sangat berbahaya jika berada di tangan yang salah. Sehingga bisa kita bilang bahwa dari perkataan Shiki ini seolah-olah mengatakan bahwa Roger memiliki salah satu dari senjata kuno. Sekarang mari kita coba pikirkan senjata kuno apa yang Roger miliki waktu itu. Apakah Poseidon? Tentu saja bukan, karena di era Roger Poseidon belum lahir. Lalu apakah Pluton? Sepertinya bukan juga, karena di Perang Edward itu kita diperlihatkan bahwa bajak laut Roger itu melancarkan serangan menggunakan kapalnya. Dan serangan meriam kapalnya hanya mampu menghancurkan 1 kapal aliansi Shiki. Kapal Roger bukanlah kapal Pluton yang dikatakan bisa menghancurkan pulau dalam sekali serang. Sehingga jika bukan Poseidon atau Pluton, lalu apa? Kemungkinan yang tersisa adalah Uranus, yang mana banyak orang berpikir bahwa Uranus adalah telur yang dibawa oleh Goldie Roger. Ya, terlepas dari Uranus itu bentuknya apa, dari chapter 0 ini kita memiliki poin kuat bahwa Roger memiliki salah satu senjata kuno. Dan kemungkinan terbesar yang kita miliki adalah Roger merupakan pemilik senjata kuno Uranus. Dan mengenai Momonosuke, apakah masih mungkin bahwa Momonosuke adalah Uranus? Jelas-jelas di Perang Edward itu Momonosuke belum lahir. Bahkan Oden Kozuki pun belum join ke dalam bajak laut Roger waktu itu. Lalu Momonosuke itu apa? Ada satu hal yang kami pikirkan, dan ini terlihat menarik. Di One Piece chapter 966, di sini sang makhluk laut itu berkata, hari di mana kedua raja akan bertemu lagi. Dan yang mereka bicarakan di sini hanyalah salah satu rajanya saja, yakni mereka berkata bahwa ia akan lahir di laut yang jauh, butuh waktu 10 tahun untuk lahir dan 15 tahun untuk tumbuh. Yang mana orang yang mereka bicarakan adalah Shirahoshi. Lalu siapakah raja yang satunya? Kami sempat berpikir bahwa itu adalah Monkey D. Luffy. Tapi bagaimana jika raja yang satunya adalah Momonosuke? Maksud kami, bagaimana jika raja yang dimaksud di sini adalah raja dari makhluk hidup yang ada di dunia ini, terutama makhluk hidup yang bisa menarik. Dalam tanda kutip, menarik. Shirahoshi adalah raja dari makhluk laut, yakni para Sea King. Dan kemunculan Sea King ketika dikomandoi oleh Shirahoshi adalah untuk menghentikan pergerakan kapal dan menarik kapal. Lalu di Arc Zou kita melihat Zunisa yang membawa sebuah pulau, dan ia juga bisa menarik kapal. Dan Momonosuke bisa mengkomandoi Zunisa. Sehingga bagaimana jika alasan makhluk laut itu hanya membicarakan kelahiran salah satu rajanya saja adalah karena sang raja yang satunya sudah terlahir, yakni Momonosuke. Dan waktu itu Momonosuke berada di kapal Roger. Komando makhluk laut berada di tangan Shirahoshi. Ia bertempatkan di bawah laut yang sangat dalam yang sulit untuk dijangkau. Dan komando makhluk hidup di darat berada di tangan Momonosuke, yang mana Momonosuke sendiri berada di sebuah pulau yang tertutup dari dunia luar, sehingga sama-sama sulit untuk dijangkau. Lalu jika Luffy bukan raja yang dimaksud, maka Luffy itu siapa? Luffy adalah Joy Boy. Dalam cerita ini, Joy Boy tidak diceritakan sebagai seorang raja. Joy Boy tidak diceritakan sebagai seorang penguasa. Dan definisi raja bagi Luffy hanyalah raja bajak laut, yang mana ia mendefinisikan bahwa raja bajak laut adalah orang yang paling bebas. Di sini Luffy tidak menekankan bahwa raja bajak laut adalah orang yang menguasai sesuatu atau orang yang harus memerintah. Luffy menekankan bahwa raja bajak laut adalah orang yang paling bebas. Sehingga kesimpulannya, Momonosuke bukanlah senjata kuno maupun Joy Boy,
Tapi Momonosuke adalah salah satu raja yang dimaksud oleh makhluk hidup di laut waktu itu. Dan Luffy adalah Joy Boy, orang yang nantinya akan menghubungkan kedua raja ini untuk bertemu. Luffy akan menjadi orang yang paling bebas dan tidak memiliki kekuasaan. Entah itu kekuasaan sebuah daerah maupun kekuasaan atas makhluk yang ada di dunia ini. Ya, bisa dibilang Luffy bukanlah orang yang akan bertanggung jawab atas Zunisa maupun para Sea King. Sehingga, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskus OP dan terima kasih banyak.